Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk materi matematika, tapi bukan materi kelas 6 lagi, melainkan materi kelas 5. Jadi, seperti kalian ketahui, nanti rencananya kita ada ujian sekolah dan materi matematika yang digunakan adalah materi kelas 4, 5, dan 6. Untuk materi kelas 5 pertama yang akan Ibu ulang atau Ibu bahas hari ini yaitu tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kalian dapatkan di kelas 5 untuk materi penyajian data. Setelah ini kalian simak baik-baik biar kalian mengerti dan ingat kembali materi kelas 5 yang sudah diberikan. Diagram lingkaran itu ada dua macam. Yang pertama, kalian bisa lihat diagram lingkaran dengan basis 360 derajat. Pada diagram tersebut, Ibu tampilkan bagian lingkaran yang ada tanda siku-sikunya, ada tanda sudut siku-siku. Tanda kotak itu adalah tanda sudut siku-siku, dan itu menandakan bahwa bagian lingkaran tersebut adalah 1/4 lingkaran. Tanpa kalian harus mencarinya dan kalian harus menghafalnya, 1/4 lingkaran pada 360 derajat itu adalah 90 derajat. Jadi kalian harus hafal ya anak-anak ya. Sekali lagi Ibu katakan 1/4 lingkaran untuk basis 360 derajat artinya 90 derajat. Untuk diagram lingkaran yang kedua, Ibu memperlihatkan diagram lingkaran dengan basis 100%. Sama seperti sebelumnya, tanda siku-siku pada gambar lingkaran tersebut untuk basis 100% itu artinya 25%. Kembali lagi Ibu ingatkan kalian harus hafal pada 360 derajat 1/4 lingkaran adalah 90 derajat, sedangkan pada 100% 1/4 lingkaran adalah 25%. Sekarang Ibu akan memberikan dua contoh soal tentang diagram lingkaran. Soal yang pertama, diketahui 200 siswa yang gemar ke 4 cabang olahraga seperti diagram lingkaran berikut. Kalian bisa lihat diagram lingkaran yang ada. Di situ ada 4 cabang olahraga yaitu voli, basket, catur, dan tenis. Yang ditanyakan, yang pertama, banyak siswa yang gemar basket. Pertanyaan berikutnya, jumlah siswa yang gemar catur dan tenis. Pertanyaan terakhir, selisih siswa yang gemar voli dan tenis. Kita selesaikan satu-satu soal tersebut. Untuk awal, kita harus hitung dulu yang belum ada persennya. Jadi bagian-bagian lingkaran itu harus dilengkapin dulu. Yang mana tidak terlihat persennya, maka harus kita hitung. Untuk catur, tanpa kalian harus menghitung dan harus tahu, itu berarti 1/4 lingkaran, yaitu 25%. Jadi tanda siku-siku itu bisa seperti itu, seperti terlihat pada dua garis yang digabungkan pada catur, atau tanda kotak seperti slide yang sebelumnya Ibu terangkan. Kemudian yang tidak ada lagi adalah basket. Karena satu lingkaran itu adalah 100%, maka kita kurangkan aja ya dengan yang ada. Jadi 100% dikurang, 50% itu voli, 20% itu catur, dan 10% itu adalah tenis. Berarti 100% dikurangin 85% sama dengan 15%. Kita dapatkan persennya basket adalah 15%. Setelah kita lengkapin persen di diagram lingkaran tersebut, maka kita buat tabel untuk mempermudah perhitungannya.
Sebetulnya tanpa dibuat tabel juga tidak ada masalah. Cuma kali ini karena Ibu menerangkan kembali buat kalian, maka Ibu buat dalam bentuk tabel. Jadi kalian bisa mengerti dari mana angka-angka yang berasal. Untuk kolom yang paling atas, untuk row yang paling atas, kalian bisa lihat. Diketahui. Diketahui itu berasal dari mana, Bu? Dari soal. Tadi pada soal sebelumnya, ada kata-kata seluruh siswa. Kalau seluruh siswa berarti dia berasal dari satu lingkaran penuh. Artinya satu lingkaran penuh sama dengan 100%. Terus jumlah siswanya berapa tadi pada soal? Kalau kalian baca dengan baik, maka di situ dikasih tahu kalau jumlah siswanya adalah 200 siswa. Berikutnya, baris berikutnya ditanyakan. Nah, di sini baru kita mulai bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama yang A yaitu yang gemar basket. Tadi kita lihat gemar basketnya berapa persen. Setelah kita cari berarti 15%. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Karena kita selalu pakai patokan yang warna merah, berarti kita tulis 15/100. 15 dari basket, 100-nya dari seluruh siswa. Persennya tidak Ibu tampilkan, biar lebih mudah menghitungnya. 15/100 dikali 200 siswa sama dengan 30 siswa. Terus yang B, jumlah siswa gemar catur dan tenis. Ini bisa kalian cari satu-satu sebetulnya. Catur sendiri, tenis sendiri, kemudian kalian jumlah. Tetapi karena berhubung kalian kelas 6 dan ini berorientasi untuk ujian, makanya Ibu kasih cara yang lebih cepat. Di sini catur 25% dan tenis 10%. Langsung kita jumlahkan aja anak-anak, menjadi 35%. Perhitungannya caranya sama, 35/100, 100-nya dari yang warna merah, dikali 200 siswa sama dengan 70 siswa. Yang C, selisih siswa gemar voli dan tenis. Apabila ada kata-kata selisih, itu artinya dikurang. Sama, Ibu kasih cara yang lebih cepat, di sini langsung Ibu kurang aja persennya. 50% dikurang 10%, berarti sama dengan 40%. Cara menghitung siswanya sama, 40/100 dikali 200 siswa sama dengan 80 siswa. Untuk contoh yang kedua, kalian bisa baca dulu soalnya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data pekerjaan penduduk pada Desa Sukamaju. Kita lihat ya. Diagram lingkarannya di situ ada buruh, petani, polisi, PNS, dan ada pengangguran. Jika terdapat 30 orang yang bekerja sebagai petani, hitunglah banyak orang yang bekerja sebagai buruh. Jumlah orang polisi dan PNS. Selisih pengangguran dan polisi. Jumlah seluruh penduduk Desa Sukamaju dewasa usia pekerja. Berarti jumlah seluruh penduduk yang bekerja, yang masuk ke dalam diagram lingkaran. Untuk penyelesaian sama, seperti soal nomor 1, kita lengkapi dulu yang tidak ada derajatnya. Pengangguran 90 derajat. Mengapa? Karena di situ ada tanda siku-siku. 1/4 lingkaran dengan basis derajat adalah 90 derajat. Kemudian buruh. Karena sudah yang lainnya diketahui, kita tinggal mengurangkan 360 derajat dikurang 60 petani, 20 polisi, 30 PNS, dan 90 pengangguran. Berarti 360 derajat dikurang 200 sama dengan 160 derajat.
Setelah kita lengkapi seluruh derajatnya, maka sama seperti soal nomor 1, kita buat tabel untuk mempermudah perhitungan. Baris pertama diketahui. Pada soal yang diketahui petani, kalian harus lihat petaninya bukan 360 derajat. Kita lihat pada diagram lingkarannya, petaninya adalah 60 derajat. Berarti yang kita tulis 60 derajat. Jangan ditulis 36 derajatnya. Kecuali kalau misalnya ditanya diketahui seluruh penduduk yang bekerja sebanyak berapa orang. Berarti kalau ada kata-kata seluruh pekerja, baru kalian tulis 360 derajat. Petaninya terdapat ada 30 orang. Berarti kita tulis di situ pada kolom paling kanan yaitu 30 orang. Baris kedua ditanyakan. Yang A adalah yang bekerja sebagai buruh. Setelah kita hitung tadi, buruhnya 160 derajat. Berarti cara perhitungannya 160 untuk buruh dibagi 60 derajat yang petaninya, karena itu sebagai basisnya, sebagai pembagi dan pengalinya. Jadi 160 per 60 dikali 30 orang, itu sama dengan 80 orang. Yang B, jumlah polisi dan PNS. Polisinya 20 derajat, PNS-nya 30 derajat. Kalau kita jumlah, yaitu menjadi 50 derajat. Sehingga 50 per 60 dikali 30 orang, sama dengan 25 orang. 60 tetap kita menggunakan basis yang paling atas yang diketahui, yang bertinta merah. Yang C, seluruh pengangguran dan selisih pengangguran dan polisi. Berarti penganggurannya 90 derajat dikurang polisinya 20 derajat menjadi 70 derajat. Perhitungannya 70 per 60 dikali 30 orang itu menjadi 35 orang. Dan pertanyaan yang terakhir adalah jumlah seluruh penduduk dewasa usia kerja. Seperti Ibu bilang, jumlah seluruh penduduk berarti yang ada di diagram lingkaran tersebut artinya 360 derajat karena satu diagram lingkaran. Sehingga perhitungannya 360 per 60 dikali 30 orang sama dengan 180 orang. Demikian materi Ibu hari ini. Kalian perhatikan baik-baik dan jangan lupa dicatat di buku catatan matematika kalian. Jadi, kalau apabila Ibu memberikan soal, kalian bisa melihat caranya yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak.